Selamat siang semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di Takenoko Clinic Channel bersama saya dengan Dr. Dito. Hari ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang diabetes mellitus yang kemarin. Yang kali ini kita melanjutkan pada bagian komplikasi dan cara mendiagnosis, lalu bagaimana dengan pengobatannya. Untuk komplikasi atau penyulit yang dapat disebabkan oleh DM itu dibagi dua. Yang pertama itu akut dan kronik. Yang akut itu dalam kata arti dapat terjadi setiap saat ya, dan dia reversible. Contohnya yang paling gampang di sini hipoglikemik. Ini biasanya dia disebabkan karena obat ya, karena obatnya mungkin terlalu dosis tinggi berujung pada glukosa darah yang turun ya, karena tidak diimbangi dengan intake makan yang sama. Lalu ketoacidosis diabetik atau hiperglikemia, krisis hiperglikemia. Ini adalah glukosa darah yang tidak terkendali karena mungkin dosis dari obat-obat diabetesnya itu tidak cocok atau kurang sesuai dosisnya, yang menyebabkan bahwa gula darahnya itu tidak dapat dikontrol dengan baik, biasanya di atas 300-600 gula darahnya. Komplikasi yang kronik ini biasanya lebih serius dan dia irreversible. Bagian ini sering terlambat didiagnosis dan biasanya ini butuh waktu lama, dan dia mayoritas mengenai pembuluh darah. Kita biasanya menyebutnya ada dua ya, ada yang makroangiopati dan mikroangiopati. Makroangiopati bila mengenai jantung jadi penyakit jantung koroner. Kalau mengenai pembuluh darah di otak bisa menjadi stroke, dan juga kalau misalnya mengenai pembuluh darah yang bagian perifer, contohnya pada bagian kaki, kita sering sekali menemui namanya diabetic foot ya, atau kaki diabetes, yang munculnya banyak luka yang lama sembuh dan biasanya mayoritas terjadi infeksi. Untuk yang mikroangiopati biasanya yang lebih kecil lagi pembuluh darahnya, contohnya kayak penyakit ginjal diabetik atau nephropathic diabetes, itu penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh paparan terus glukosa ya di bagian ginjal. Lalu dari ke mata, kebutaan misalnya retinopati diabetik, dan terakhir adalah neuropati, atau biasanya keluhannya kesemutan atau rasa baal di bagian ini ekstremitas ya, bagian tangan atau kaki. Jadi cara mendiagnosis diabetes mellitus ini sebenarnya gampang sekali. Menurut Perkeni 2019 atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2019, dikatakan diabetes mellitus itu jika pemeriksaan glukosa plasma puasa atau kita sebut glukosa darah puasa, di mana kita puasa dulu baru cek darah habis itu, bila di atas 126 desiliter ya. Dan ini dengan syarat puasa dengan kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam, atau pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO, di mana kita sebelum pemeriksaan itu disuruh minum dulu glukosa 75 gram, setelah itu kita dites 2 jam setelah itu untuk dilihat berapa gula darahnya, itu disebutkan TTGO. Atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari, atau kita sebut GDS ya, itu lebih dari 200 mg per desiliter, dan dengan catatan dengan tambahan klasik, keluhan klasik seperti yang saya sebutkan tadi itu. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c, itu harus di atas sama dengan 6,5% dengan metode standar yang diakui internasional ya. Lalu untuk mengobati diabetes mellitus ini sebenarnya harus dengan holistik ya, dalam kata arti nggak boleh dengan obat saja atau dengan gaya hidup sehat. Jadi tujuan mengobati diabetes mellitus ini sebenarnya ada 3, ada tujuan jangka pendek, ada yang tujuan jangka panjang, dan terakhir tujuan akhirnya itu adalah mengurangi angka kematian. Tujuan pendeknya itu biasanya untuk menghilangkan keluhan DM, meningkatkan kualitas DM itu sendiri, dan mengurangi komplikasi akut ya, seperti hipoglikemik atau hiperglikemik. Untuk tujuan yang jangka panjang, untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit ya, atau komplikasi DM tersebut. Yang tadi ada makroangiopati, ada yang mikroangiopati, dan terakhir adalah mengurangi angka kematian oleh DM itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan tes glukosa darah atau pengendalian glukosa darah yang intensif dan teratur. Untuk penata laksanaannya sebenarnya ada dibagi dua ya, ada yang umum dan dia khusus. Untuk yang umum itu biasa kita evaluasi medis lengkap ya, dalam kata arti pada pertama kali pasien datang kita harus menanyakan dulu riwayat penyakit pasien, lalu kita PF, pemeriksaan fisik, lalu kita cek juga ya evaluasi laboratorium ya, tadi disebutkan yang GDS, terus yang GDP, atau yang TTGO, atau yang terakhir HbA1c. Lalu penapisan komplikasi ya, mulai dari mungkin penapisan komplikasi ini bisa dicek dari pertama funduskopi, lalu EKG mungkin untuk melihat bagian jantungnya, lalu mungkin yang lain-lain ya, itu bisa dilakukan di klinik. Lalu penataan khususnya sendiri itu dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersamaan dengan intervensi obat. Yang disebut dengan pola hidup sehat itu terdiri dari ini ya, TNM ya, terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik. Dan intervensi obatnya ini sendiri ada dua, ada yang dengan oral atau yang dengan suntikan ya, atau kombinasi dari dua itu. Kira-kira sekian yang bisa saya sampaikan mengenai diabetes mellitus sebagai tinjauan awal ya, background bagaimana cara mendiagnosis dan mengobatinya. Jika pertanyaan silakan komen di bawah ini, dan jika Anda suka klik like dan subscribe, dan tolong komen dan share bila ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.